Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, pagi hari ini channel Endang Taryono bersama Masjid Kuba Taman Royal 2. Sebagaimana biasanya pada Ahad pagi akan disampaikan kajian ba'da subuh. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Pada kajian Ahad tanggal 2 Januari 2022 atau bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Al-Ustadz Agus Nuryaman Al-Habib akan menyampaikan tentang Fathul Islam atau keutamaan-keutamaan tentang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian hari ini. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endang Taryono. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين hadirin jamaah salat subuh Masjid Kuba yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya. Atas limpah nikmatnya yang tidak terhingga, yang senantiasa Allah Ta'ala curah limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang sangat besar. Baik nikmat yang sifatnya umum yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap orang, kepada setiap makhluknya, kepada setiap hambanya, berupa rizki dan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya, maupun nikmat yang khusus yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, yaitu nikmat hidayah, nikmat taufik, petunjuk kepada jalan Allah yang lurus, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi dan hakiki di surganya Allah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali kajian kita, mengkaji kitab Fadlul Islam yang membahas tentang keutamaan Islam. Untuk di bulan ini kita tukeran jadwal dulu ya dengan jadwal Ustaz kita, Al-Ustaz Ahmad Nasihin LC Hafizahullah Ta'ala, karena beliau sedang ada agenda yang lain. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa kita sudah masuk di tanggal 28 Jumadal Awal ya. Berapa bulan lagi masuk Ramadan. Insyaallah, semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Januari ya, 2022. Tahun baru Masehi. Tapi nggak perlu kita rayakan ya, karena memang nggak ada tuntunannya, dan merayakan tahun baru dengan pesta pora dan semisalnya sejatinya pertama tidak ada tuntunannya, dan itu hanyalah amalan-amalan yang menyerupai amalan orang-orang kafir. Seharusnya bagi seorang muslim itu ketika bergantinya waktu, baik detik, menit, jam, hari, bulan ataupun tahun, hendaknya ia merenunginya akan diri dan amalannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Semua manusia, ya ini umum, alif lam al istighraqiyah, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, penguasa ataupun rakyat jelata, semuanya merugi ya. Jadi sejatinya kalau kita berbicara waktu, maka kita tuh semua itu merugi ya. Dan itu firman Allah Ta'ala. Hanya saja dikecualikan dari orang-orang yang merugi tersebut orang yang memiliki 4 kriteria yang disebutkan setelahnya. Illa, ada exception ya, pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dibangun di atas ilmu. Setelah beriman, wa'amilus salihat, beramal salih, artinya mengamalkan ilmunya. Wa tawassaw bil haqqi, ya, kemudian saling mewasiati dengan kebenaran. Artinya apa? Mendakwahkan ilmunya. Setelah ilmu, amal, dakwah, kemudian wa tawassaw bis sabr, ya, saling mewasiati dengan kesabaran, bersabar di atasnya. Bersabar di atas menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu, termasuk di dalam menghadapi rintangan-rintangan di dalamnya. Namanya berdakwah, nggak bakalan mulus selamanya. Ya. Kalau mau mulus-mulus, ya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Makkah, bahkan di fase Madinah juga seperti itu. Ya. Jadi itulah ya. Kalau kita memiliki 4 sifat tersebut pada diri kita, maka insya Allah Ta'ala ya, kita termasuk orang-orang yang beruntung, tidak akan merugi. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan waktu juga, harusnya banyak pelajaran atau ibrah yang perlu kita renungkan dan perlu kita tadabburi sebagai bahan evaluasi ataupun muhasabah diri agar hidup kita lebih baik dan lebih berarti, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Mungkin saja di awal-awal tahun yang lalu kita punya impian dan cita-cita yang diharapkan dengan penuh sukacita. Ternyata di akhir tahun hanya sedikit sekali yang menuai menjadi nyata. Maka begitulah kehidupan, ya. Itulah kehidupan. Seringkali kita itu harus menyadari dan berlapang dada serta ridho untuk menerima bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti lebih baik, bahkan pasti yang terbaik. Tidak perlu kita berkeluh kesah, tidak perlu kita gundah gulana, sedih, berkecil hati, apalagi menyesali atas apa-apa yang luput dari diri kita ataupun atas cita-cita kita yang belum terlaksana. Karena sejatinya gundah gulana, keluh kesah itu sangat melelahkan, ya. Bahkan hanya akan menghabiskan waktu tanpa memberikan solusi.
juga tanda hati yang apa? Tidak ridho terhadap takdir ilahi. Makanya di dalam menyongsong hari, bulan ataupun tahun berikutnya, hendaknya kita bertanya pada diri kita sendiri, ya, tanyakan pada diri kita sendiri, sudah seberapa besar, sudah seberapa sering kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jawabannya sudah bisa ditebak, ya, bahwasanya ternyata kita itu apa? Masih sering meminta, banyak meminta kepada Allah, tapi masih sangat sedikit bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Dan apa yang didapatkan di hari-hari kita, ya, mungkin saja kita masih menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang banyak, kurang cukup, kurang enak, atau yang lainnya, yang semisalnya. Padahal semuanya akan terasa cukup, bahkan akan terasa berlebih ketika diri kita merasa cukup, alias qanaah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun qani'an takun as'adan nas," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qanaahlah engkau, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bahagia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara jalan menuju kebahagiaan yang hakiki juga adalah menuntut ilmu, ya. Jadi para penuntut ilmu dan pencinta ilmu itu tidak akan pernah kecewa, ya. Tidak akan pernah kecewa. Berbeda dengan pecinta bola, ya. Pecinta bola kadang memiliki dan mengalami kekecewaan. Apalagi kalau jagoannya dibantai, ya. Timnas kita dibantai, ya. Ya, pasti banyak yang sedih, ya. Banyak yang sedih, banyak yang kecewa. Bahkan mungkin ada yang menangis. Mungkin di antara kita juga ada yang menangis. Ya wajar, ya, manusiawi. Itu suatu hal yang wajar, manusiawi. Hanya saja yang perlu direnungkan adalah terkadang seseorang itu apa? Mampu atau mudah menangis hanya karena timnas kalah. Tetapi ia lupa caranya menangis terkait dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Makanya terkadang hati kita itu begitu jauh dari mengingat akhirat. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa istiqomah di atas ketaatan, di atas jalan yang lurus, untuk bisa istiqomah, ya, di atas ketaatan, jalan lurus, jalan menuntut ilmu agama menuju surganya Allah, yang mana menuntut ilmu agama itu adalah wasilah diangkatnya derajat seorang hamba, ya, dan digugurkannya dosa-dosa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ilmu itu tidak dapat ditandingi oleh amalan apapun bagi orang yang sahih, yang benar niatnya. Bagaimana niat yang benar di dalam menuntut ilmu? Maka para ulama mengatakan niat yang benar dalam menuntut ilmu itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keikhlasan tersebut bisa dicapai dengan beberapa perkara atau beberapa hal. Yang pertama, niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, ya, karena Allah taala perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Berarti ibadah. Yang kedua, meniatkan untuk apa? Menjaga syariat. Menjaga syariat Islam ini, ya. Dan bentuk penjagaan terhadap syariat ini bisa dengan apa? Harus melalui proses belajar, harus mempelajarinya dan menjaganya, baik dengan apa? Hafalan, menjaganya di dada dengan hafalan ataupun dengan tulisan, catatan. Ya, qayyidul ilma bil kitabah, ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Salah bentuk penjagaan ilmu, penjagaan terhadap syariat. Kemudian yang ketiga, di antara apa? Cara agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niatkan untuk membela syariat, ya. Niatkan untuk membela syariat ini. Maka dengan adanya ulama-ulama yang membantah syubhat orang-orang yang menentang syariat ini, dari orang-orang yang hendak merusak Islam, maka syariat ini akan terjaga insya Allah.
Kemudian meniatkan juga untuk apa? Dengan menuntut ilmu ini niatkan untuk apa? Ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tidak mungkin seorang hamba bisa mengikuti syariatnya, syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ia tidak mempelajarinya. Harus dengan proses belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, antara niat cara agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Ketika kita belajar, hilanglah kejahilan pada diri kita. Ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, maka hilanglah kejahilan dari orang lain tersebut. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditanding oleh amalan apapun bagi orang yang benar niatnya. Ketika beliau ditanya, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Makanya ketika belajar jangan terhenti pada diri sendiri, ya. Harus ada manfaatnya bagi orang lain. Terlebih Islam itu agama dakwah. Setiap kita dituntut untuk mendakwahkan ilmu. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita, dengan beragam format kita, tidak masalah, ya. Semuanya berpulang sama untuk mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada sesi kajian kali ini insyaallah taala kita akan membahas bab yang keempat dari kitab Fadlul Islam, yaitu bab Qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ini penulis menamai babnya dengan bab firman Allah Ta'ala, surat Ali Imran ayat 85. Ini sebagaimana Imam Bukhari, ya, ketika menamai judul babnya sesuai dengan ayat yang beliau kutip, yang membawakan. Makanya menyesuaikan dengan ayat. Dan memang penulis kitab ini banyak mencontoh Imam Bukhari dalam hal penulisan kitabnya. Jadi bab yang akan kita bahas adalah firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Di kelanjutan ayat, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak ya termasuk orang-orang yang merugi. Sebagai lafaz lan, tidak akan. Sebagian ulama nahwu mengatakan namanya lan itu lil abad, untuk menunjukkan selamanya, ya. Tidak akan diterima selama-lamanya, ya, agama tersebut darinya. Baik. Pada jadwal bab ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, munasabatul bab lil kitab, kesesuaian hubungan antara judul bab dengan judul kitab. Dan sudah kita bahas sebelumnya terkait keutamaan Islam, ya, bahwasanya dalam Islam itu terdapat segala sesuatu yang kita butuhkan, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karenanya tidak boleh seorang hamba keluar dari Islam, karena tidak akan diterima apapun darinya yang bukan dari Islam. Kemudian setelah diterangkan tentang wajibnya masuk Islam, ya, di bab sebelumnya, kemudian terakhir tentang tafsir al-Islam, ya, maka di bab ini penulis ingin menegaskan bahwa tafsir Islam itu semuanya menunjukkan wajibnya kita masuk di dalamnya. Karena di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mencari agama selain daripada Islam niscaya tidak akan diterima sama sekali, tidak akan pernah diterima oleh Allah agama tersebut darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, ayat ini pernah kita singgung juga, dibawakan oleh mu'alif atau penulis kitab ini di dalil pembahasan bab sebelumnya, bahwasanya di sini Islam di sini mencakup Islam sebagai agama dan Islam sebagai tuntunan. Jadi tafsir ayat ini
ulama mentafsirkannya dengan dua penafsiran. Yang pertama, barang siapa mencari agama selain daripada Islam. Berarti apa? Misalkan Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lainnya. Yang jelas Islam sebagai agama. Maka selamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Islam sebagai agama di sini. Yang kedua, penafsiran dari ayat ini, penafsiran yang kedua, barang siapa mencari tuntunan selain daripada tuntunan Islam. Ya, berarti orangnya muslim ya. Tapi mencari tuntunannya bukan tuntunan Islam, ya. Amalannya misalkan ngambilnya amalan ahlu kitab, kejawen dan semisalnya. Maka nas Allah Subhanahu wa taala fala yuqbala minhu. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nas dari Allah Subhanahu wa taala dan ditafsirkan oleh para ulama. Ditafsirkan juga nanti di dalam hadis ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ini adalah bab sebagai penegasan dari bab-bab sebelumnya. Kemudian poin pembahasan di judul bab ini yang kedua adalah kama annahu yajibud dukhulu fil Islam harumal khuruju minhu. Sebagaimana wajibnya masuk ke dalam Islam maka haram keluar darinya. Dan ini sesuai dengan kaidah usul. Di dalam usul fikih ada kaidah amru bisyai'in nahyun an diddihi. Atau kebalikannya nahyun an syai'in amrun bididdihi. Ya, amru bisyai'in, memerintahkan suatu perkara berarti nahyun an diddihi, berarti melarang dari kebalikannya. Perintahnya suruh masuk Islam, maka kebalikannya jangan keluar dari Islam. Sebagaimana misalkan kita merintahkan kepada anak kita, bangun nak, berarti larangannya apa? Memerintahkan sesuatu, memerintahkan bangun, berarti larangan untuk apa? Tidur kembali, atau larangan dari duduk, seperti itu. Perintah sholat, berarti tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, berarti sama dengan melarang dari kebalikannya, apa? Meninggalkan sholat, seperti itu. Maka seperti ini. Ini poin pembahasan yang kedua. Yang ketiga, bayanu butlani jamil adyan siwal Islam. Ya. Poin pembahasan yang ketiga adalah penjelasan tentang kebatilan semua agama selain daripada Islam. Makanya dari sini tampak ya kekafiran atau kekufuran, statement yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya. Orang-orang liberal dan semisalnya mengatakan agama itu sama. Makanya kalau kita memahami ayat-ayat yang sudah kita bahas dari definisi Islam saja, ya kita akan memahami bahwasanya statement seperti itu adalah statement kekufuran, ya, mengakui kebenaran semua agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah statement kekufuran. Dan kadang sebagian orang itu tidak bisa membedakan antara masalah akidah dengan masalah apa? Toleransi beragama, seperti itu. Toleransi dalam hidup bermasyarakat itu bukan berarti membenarkan agama-agama selain daripada Islam. Hidup bersama di dalam sebuah negeri dengan berbagai aturannya, maka itu tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Bahkan dalam Islam ada aturan-aturannya, ya. Dan sepanjang orang-orang non-muslim tidak memusuhi kita, tidak memerangi dan mengusir kita dari tempat kita, maka kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Untuk apa? Untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka kebolehan di sini adalah dalam hal berbuat baik, bukan loyalitas, ya, loyalitas. Tidak boleh kalau loyalitas pada orang kafir. Tidak boleh. Ya, jadi kebolehannya hanya sekedar berbuat baik. Kalau menolong dalam urusan duniawi tidak masalah. Ya, misal kita punya tetangga non muslim, maka kita tidak dilarang berbuat baik kepadanya, ngasih hadiah misalkan dan semisalnya. Ya, akan ini dianjurkan dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Nah, lihat dalam hadis ini ya. Perintah memuliakan tetangga di sini umum, tidak diikat dengan apakah tetangganya itu muslim atau non muslim. Yang jelas tetangga kita mau muslim atau non muslim, mau orangnya taat beribadah ataupun tidak, baik orangnya itu adalah orang yang soleh maupun orang yang fajir, orang yang tidak baik, tetap kita diperintah untuk berbuat baik pada tetangga. Seperti itu. Yang pertama hak sebagai seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan terkait hak-hak bertetangga itu ada atau terbagi tiga. Yang pertama, jika tetangga tersebut adalah seorang muslim, kerabat kita, tetangga tersebut adalah apa? Muslim, sekaligus kerabat kita, maka ia punya tiga hak. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim. Tetangga kita adalah. Yang kedua, hak sebagai kerabat. Yang kedua, kalau dia tetangga kita. Yang ketiga, hak sebagai tetangga. Tiga hak. Hak dia berarti kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepadanya, kan itu. Sebagaimana dia pun juga punya hak, ya. Atau hak kita atas dia, ya. Dia pun sama pada kita. Itu yang pertama. Kalau tetangga kita adalah muslim sekaligus kerabat. Yang kedua, kalau dia tetangga kita tuh seorang muslim, maka ia punya dua hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Yang ketiga, kalau tetangga kita adalah non muslim, maka ia punya satu hak. Itu hak sebagai tetangga. Berarti kita punya kewajiban harus kita tunaikan padanya, ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini saja, ya, betapa Islam itu sangat perhatian, ya. Dan hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa besarnya hak tetangga dalam tinjauan Islam. Bahkan saking besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam senantiasa menasihatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga tersebut berhak mendapatkan warisan kita. Berhak mendapatkan bagian warisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang hamba yang lisannya kerap kali menyakiti tetangganya. Jadi Jibril senantiasa mewasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik pada tetangga. Di samping anjuran, Islam juga mengabarkan kepada kita tentang ancaman bagi orang yang enggan dan lalai dari berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau menafikan keimanan dari seorang hamba yang lisannya kerap kali menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." 3 kali Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tanyakan kepada beliau. Qila, ditanyakan, ada sahabat yang bertanya, "Man ya Rasulullah? Wa man ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah orang yang tidak beriman? Kata beliau, "Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Itu orang yang tidak aman tetangganya dari bawaiknya, kejahatannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya, kejahatannya. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bawaik itu maksudnya apa? Ya, perbuatan-perbuatan buruk, culas, khianat, zalim, jahat dan semisal. Ya. Maka barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat tersebut, maka ia bukanlah seorang mukmin. Ya. Artinya ya mukminnya kurang kadar keimanannya, ya, seperti itu. Ada seorang sahabat yang berkata pada Rasulullah, itu lisannya. Kalau dengan perbuatan maka keburukannya semakin besar. Maka maka haram hukumnya ya, mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Bahkan mengganggu tetangga termasuk perbuatan dosa besar. Karena pelakunya diancam dengan neraka. Ada seorang sahabat yang berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna fulana tusalli al-laila wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha." Kata seorang sahabat,
ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana ini perempuan, dan seorang perempuan yang tusallil lail, ya, dia rajin sholat malam, wa tasumun nahar, dia pun rajin puasa di siang hari, ya. Wa fi lisaniha, akan tapi di lisannya itu apa? Ada sesuatu yang sering menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Artinya dia sering apa? Lisannya itu tidak terjaga. Ya. Maka bagaimana tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala la khairu fiha, tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Ya. Rajin ibadah, rajin sedekah, rajin sholat malam. Kalau lisannya kerap kali mengganggu tetangganya, saudaranya. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya. Dia finnar, bahkan tegasan oleh Nabi SAW, dia berada di neraka. Artinya ancamannya neraka. Ya mungkin saja dia masuk neraka, disiksa, tapi setelah itu diangkat, dimasukkan ke surga. Hanya saja ini menunjukkan dosa mengganggu tetangga dengan lisan, itu ancamannya neraka. Seorang berkonsekuensi mampir dulu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Terlebih dengan perbuatan, ya. Makanya keindahan Islam, ya. Tingkatan keimanan yang paling rendah itu apa? Menghilangkan gangguan di jalan. Ya. Dan ini umum juga kan, baik yang akan terganggu itu manusia ataupun binatang, muslim ataupun kafir. Tidak masalah, ya. Yang jelas kita suruh menghilangkan gangguan. Itulah indahnya Islam, ya. Masya Allah. Begitu indahnya Islam, sangat menjaga dan memperhatikan masalah bersama, berupa persatuan, keamanan, kedamaian, dan yang semisalnya. Maka jangan meragukan sikap toleransi dalam Islam. Islam telah mengatur dan menjaganya jauh sebelum orang-orang yang sekarang yang tidak suka terhadap Islam meneriakkan seruan toleransi. Cuman toleransi yang benar, ya, bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi kepada non muslim itu dalam urusan duniawi, amalah, bukan masalah akidah, ya. Kalau dalam masalah akidah, ya kita membiarkan mereka merayakan hari raya mereka tanpa mengganggunya dan semisalnya. Ya, jadi semua itu sudah diatur di dalam Islam, tidak perlu mengkhawatirkan umat Islam. Karena memang tidak ada ceritanya, ya, bahwa Islam ini menjadi sebab ketidakamanan di suatu negeri, menjadi sebab ketidakamanan di suatu tempat. Tidak ada ceritanya. Nah, sejarah telah mengukir bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya hidup berdampingan dengan 3 kelompok besar Yahudi di Madinah. Hidup damai mereka, ya. Para Yahudi aman, ya. Padahal orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling licik, ya. Yang paling licik, banyak hilahnya, banyak tipu dayanya, ya. Banyak tipu daya. Tapi bersamaan dengan itu, ya, di Madinah mereka hidup bertetangga dengan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai orang-orang Yahudi tersebut yang melanggar penjanjiannya sendiri. Maka mereka pun dibalas, ya, dibalas sesuai dengan perbuatannya. Itu, ya. Jadi tidak ada sejarahnya bahwa umat Islam ini menjadi sebab kekacauan di suatu tempat. Tidak ada. Kalaupun ada, itu hanyalah pasti hanya dilakukan oleh personal ataupun kelompok yang mengatasnamakan Islam, ya. Yang mengatasnamakan Islam seperti itu. Jadi harus dibedakan antara hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, ya. Harus dibedakan. Sebagai seorang muslim, kita harus punya keyakinan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ditegaskan lagi dengan ayat tadi, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya. Seperti itu, ya. Dan harus dipahami juga, ya, perlu dipahami bahwasanya di dalam undang-undang negara kita tidak ada aturan membenarkan agama orang lain, kan tidak ada. Jadi saling menghormati saja, kan gitu. Hanya saja mereka diam di sudut-sudut belakang. Dan ada sebuah kisah, ya, dahulu ada seorang ulama besar, imamnya negeri Syam, yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Ketika beliau meninggal dunia, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka berbondong-bondong ikut mengantar jenazah beliau. Hanya saja mereka diam di sudut-sudut atau belakang kaum muslimin, tidak bergabung dengan kaum muslimin. Nah, ketika mereka ditanya, kenapa kalian ikut hadir di sini?
Maka mereka menjawab, telah meninggal dunia orang yang menegakkan keadilan di tengah-tengah kami, di tengah manusia. Masya Allah ya. Jadi sejatinya Tidak boleh. Tidak boleh. semua orang paham ya, seorang paham. Kalau umat Islam mengamalkan keislamannya dengan benar, niscaya orang kafir pun merasakan keadilan di dalamnya. Seperti itu. Hanya saja kita tidak bertoleransi dengan mengakui kebenaran agama orang lain ya. Agama selain Islam maksudnya ya. Apalagi ikut-ikutan di acara mereka. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Yang lebih aneh lagi, kadang di antara kelompok kaum muslimin ada yang senang menjaga acara-acara mereka, acara-acara non muslim, tapi senang membubarkan kajian-kajian Islam. Kan aneh ya, aneh seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini kan model Islam seperti apa kalau seperti ini ya? Kepada yang berbeda agama saja kita toleransi ya. Perintahkan untuk toleransi. Kalau jauh lempar kan gitu. Nah, itu kadang ada Dan orang tersebut, kelompok tersebut bahkan bukan cuma sekedar toleransi ya, menjaganya misalkan. Tapi kepada kaum muslimin yang benar-benar berusaha mengamalkan agamanya, keras sekali permusuhannya. Kan aneh kan seperti itu. Itu semisal orang-orang munafik dan semisalnya. wala sa'adata Tipe orang yang didekati mukul, kalau jauh lempar kan gitu. Itu kadang ada orang-orang yang seperti itu. Wa nas'alullah lanal afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Kemudian poin dari pembahas ayat ini ya, pembahasan ayat ini adalah la najata agama yang diterima wala sa'adata illa bil Islam. Allah Ta'ala tidak akan Tidak ada keselamatan, agamanya tidak ada jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan kecuali dengan Islam. Maka ini juga merupakan agama sisi penegasan yang akan dijelaskan di dalam bab ini. mana para nabi dan para rasul Jadi agamanya bab ini adalah syariat yang berbeda. Makanya para ulama mengatakan menjelaskan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak akan menerima apapun agamanya selain daripada Islam. Syariat Nabi Dan Islam di sini adalah berbeda dengan syariatnya Nabi Isa. agama Demikian agamanya para nabi dan para rasul. Di mana para nabi dan para rasul agamanya sama, syariat yang berbeda. Makanya para ulama mengatakan para nabi itu diutusnya Nabi Muhammad dan para nabi dan para rasul satu bapak beda ibu. Maksudnya apa? Agamanya sama Islam, agama yang tapi beda syariatnya. Seperti itu. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan syariat Nabi sebelumnya. hatta para nabi sekalipun ya. Hatta para nabi sekalipun. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka yang dimaksud Islam adalah Islam yang khusus, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau ada seorang Maka tidak ada kelapangan bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan pada Nabi SAW. Hatta para nabi sekalipun ya, hatta para nabi sekalipun. Lau wujida ahadun minhum ba'da bithati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yas'uhu ay yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ketika beliau keluar Seandainya didapati atau ada seorang di antara mereka para nabi ya yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada kelapangan baginya untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau Isa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam syariatnya Nabi Muhammad. idza nazala fi akhir zaman, Walihada qala sallallahu ketika beliau kelak ya, di akhir zaman akan turun ke bumi ini, fa innahu sayatba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yatba'ani maka beliau akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga kan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tidak halal Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhhurikum ma halla lahu illa ayyatba'ani." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. menjalankan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saudaraku Musa alaihissalam masih hidup di tengah-tengah kalian, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ma halal lahu, tidak halal baginya, tidak boleh, artinya haram, illa ayatbani, kecuali dia harus mengikuti, tidak boleh ya menjalankan syariatnya sendiri, harus menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keutamaan syariat Islam ini menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Orang-orang Yahudi
yang beriman kepada Nabi Nabi Musa alaihissalam, maka disebut sebagai muslim, ya. Demikian orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa, mereka muslim di zamannya. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka dianggap kafir, bahkan dianggap mendustakan seluruh para nabi dan rasul. Yang didustakan satu, tapi hukumnya sama dengan mendustakan semuanya. Ya, tidak mayat. Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan semua para rasul. Padahal yang didustakan siapa? Cuma Nabi Nuh saja. Mas satu. Di ayat lain juga kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Ad siapa? Siapa rasul yang diutus kepada Nabi Ad alaihissalam? Yaitu apa? Nabi Hud alaihissalam. Apaan? Kaum Ad tadi bukan alaihissalam, ya. Apaan? Selewalidah. Kadzabat adunil mursalin. Idh qala lahum akhuhum Hudun alla tattakun. Kadzabat adun al-mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Idh qala lahum akhuhum Hudun. Ketika saudara mereka yaitu Hud menyeru mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Hud yang didustakan hukumnya sama dengan mendustakan seluruh para nabi dan rasul. Baik. Kemudian berikutnya mu'alif di sini membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yaumal qiyamah fataji'us shalah fataqulu ya rabbi anna as-salah fayaqulu innaki ala khair fataji'us sadaqah fataqulu ya rabbi anna as-sadaqah fayaqulu innaki ala khair thumma yaji'us siyam fayaqulu ya rabbi anna as-siyam fayaqulu innaka ala khair thumma taji'ul a'malu ala dhalik fayaqulu innaki ala khair ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti semua amalan akan datang. Maka datanglah salat, fatakul. Kemudian ia berkata, wahai Rabbku, aku adalah ana as-salah, aku adalah salat. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, innaki ala khair. Sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Fataji'us sadaqah. Kemudian datanglah sedekah. Fatakul. Lantas ia berkata, ya Rabbi anna as-sadaqah. Wahai Rabbku, aku adalah sedekah. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, innaki ala khair. Sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'us siyam. Kemudian datanglah puasa. Fayaqul, maka puasa tersebut berkata, ya Rabbi annas siyam. Wahai Rabbku, aku adalah as-siyam, puasa. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, innaka ala khair. Sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Tsumma taji'ul a'malu ala dzalik. Kemudian datanglah seluruh amalan, ya, semisal yang tadi seperti itu, ya. Fayaqulu innaki ala khair. Maka senantiasa Allah Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'ul Islam. Barulah kemudian datang al-Islam. Islam datang, fayaqul. Ia berkata, ya Rabbi antas salam. Wahai Rabbku, kau adalah as-salam, Dat yang maha sejahtera, maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Wa ana al-Islam, dan aku adalah al-Islam. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, innaka ala khair. Sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Bikal yauma akhudhu, dengan sebab engkaulah hari ini aku membalas, aku menyiksa. Wa bika u'ti, dan dengan sebab engkaulah, yakni sebab Islam, aku memberi, ya, memberikan balasan pahala dan kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Atau berupa pahalanya, ya. Sholat datang. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Dan para ulama mengatakan hadis-hadis yang semisal ini harus dipahami secara zahirnya, ya. Bisa jadi maksudnya amalan itu yang datang itu amalan-amalan tersebut atau berupa pahalanya, ya. Sholat datang, bisa jadi emang sholat yang datang, atau bisa jadi apa pahala-pahalanya. Itu penafsiran para ulama. Harus Islam dulu. Idah dari hadis ini, di sini ada apa? Mengandung banyak faidah yang mutara ilmu. Yang pertama, la tuqbalul a'malu illa bil Islam. La tuqbalul a'mal illa bil Islam. Kemudian yang kedua, Amalan-amalan itu tidak akan diterima kecuali ini ada tafsir ayat Al-Imran dengan Islam. Artinya harus dibangun di atas Islam. Harus Islam dulu, ya. Syaratnya diterimanya amalan seorang hamba harus Islam dulu, kan? Harus bersyahadat dulu. Bagaimanapun banyaknya amalan orang-orang non Muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ibratu laysat bil a'mal. Kemudian yang kedua, tafsir ayat Ali Imran, ya. Ini ada tafsir ayat Ali Imran, bukan Ali Imran. Ali Imran ayat 85. Banyaknya amalan. Tapi apa? Di mana penafsirannya sudah kita bahas, ada dua penafsiran. Yang mana Islam sebagai agama dan Islam sebagai tuntunan. Merealisasikan Islam. Kemudian yang ketiga, al-ibratu laysat bil a'mal walakin bitahqiqil Islam. Nah ini. Ya, jadi yang jadi ukuran ataupun patokan itu bukanlah amalan-amalannya, ya. Bukan banyaknya amalan. Tapi apa? Yang jadi patokan itu adalah mencocoki Islam. Aisyah radhiyallahu anha Merealisasikan Islam. meridhoi beliau. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda wa fi shahihi, hadis yang kedua, ini hadis yang terakhir di pembahasan bab ini, dan disebutkan di dalam as-sahih, ya, Sahih Bukhari. yang bukan termasuk dari Hadis dari agama kami. Ibunda Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah, semoga Allah taala meridhoi beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk dari agama kami, yang tidak ada dasarnya dalam syariat ini, bahwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dinil Islam huwa Ya, amalan tersebut tertolak. Hadis ini juga sudah dijelaskan, ya, di bab sebelumnya, di mana semua amalan agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW maka tertolak. amalan tersebut tertolak. Faidah ataupun mutiara ilmu dari hadis ini, yang pertama, Sesuai dengan makna ayat malaisa judul bab min dinil Islam huwa mardud. tadi. Apa-apa yang Siapa yang bukan berasal dari Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima. perkara tersebut tertolak. Maksudnya amalan, ya. Amalan apapun yang bukan berasal dari Islam, maka amalan tersebut tertolak. Tidak akan diterima. Sama, ya, maknanya. Seperti itu. Maka ini hadis ini sesuai dengan makna ayat tadi, ya, di judul bab. Sesuai dengan makna ayat tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya. Dan mengikuti Di ayat sebutkan la yuqbal, mardud, ditolak berarti la yuqbal, tidak akan diterima, sama, ya, maknanya. amal dari Seperti sisi itu. zahir. Kemudian Adapun dari sisi faedah batin, berikutnya, qabulul a'mali bimutaba'ati dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya semua amalan itu adalah apa? yang kedua, Dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ada ulama Ini lain yang menambahkan syarat diterimanya amal dari sisi zahir. ada tiga. Yang pertama, Adapun dari sisi batin, ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. meskipun dia ikhlas karena Allah, Makanya para ulama mengatakan sesuai dengan syarat diterimanya amalan itu ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. kesyirikan dalam Ya, dirinya, mutaba'ah, keyakinan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang bisa mendatangkan Ada ulama lain yang menambahkan atau bisa
syarat diterimanya amalan itu ada 3. Yang pertama at-tauhid. Maka ini juga Tauhid yang harus benar, ya. Meskipun dia ikhlas karena Allah, amalannya sesuai dengan yang ketiga, tuntunan Nabi SAW, tapi masih ada kesyirikan dalam hatinya, keyakinan ini menunjukkan kepada sesuatu benda dan semisalnya yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat dan semisalnya, maka ini juga menjadi penghalang ayat maupun hadis diterimanya amalan seorang hamba. yang sekaligus Kemudian menunjukkan keutamaan Islam. yang ketiga, faedah dari hadis ini, Wallahu a'lam. kamalu dinil Islam. Ya. Selesai pembahasan Di sini menunjukkan insyaallah taala faedah sempurnanya agama Islam, ya. membahas Dan ini sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya, selanjutnya insyaallah. Nah, waktunya mungkin tidak cukup. dalam ayat maupun hadis sebelumnya, ya, tentang kesempurnaan Islam, Akan bermanfaat yang sekaligus menunjukkan keutamaan Islam itu sendiri, ya. menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang Wallahu a'lam bishawab. bermanfaat, pemahaman yang benar. Selesai pembahasan di bab ini, Semoga insyaallah taala di jalan Islam, kita akan jalan yang lurus, membahas bab berikutnya kita di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, waktunya mungkin tidak cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan keistiqomahan di dalam Islam di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Agus Nuryan Al-Hafiz. Mudah-mudahan menambah wawasan keimanan kita, menambah wawasan keislaman kita, dan insya Allah menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, baik, mari kita akhiri kajian Ahad pada pagi ini hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.